Sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkaian pneumatik. Pada video dan pertemuan yang terdahulu, kita sudah mempelajari tentang kompresor dan air service unit. Dari kompresor yang berfungsi untuk memampatkan udara, kemudian diolah di air service unit, kemudian udara sudah siap untuk dialirkan ke sistem pneumatik. Nah, kita lihat dulu komponen-komponennya satu persatu. Yang pertama adalah aktuator. Aktuator ini adalah bagian keluaran untuk mengubah energi suplai menjadi energi kerja yang dimanfaatkan. Kerja yang dimanfaatkan ini bisa berupa gerakan silinder, maju mundur misalnya, atau bisa juga berupa gerakan berputar. Sinyal keluaran dikontrol oleh sistem kontrol dan aktuator bertanggung jawab pada sinyal kontrol melalui elemen kontrol akhir. Gerakannya bisa gerakan lurus dan gerakan berputar. Untuk yang gerakan lurus, ini bisa dihasilkan oleh silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda. Sedangkan gerakan berputar ini bisa dihasilkan oleh motor udara atau aktuator yang berayun. Kemudian yang kerja tunggal, ada yang menggunakan pegas, jadi sebagian gerakannya itu dilakukan oleh pegas. Sedangkan untuk yang double action atau kerja ganda, ini kedua pergerakannya sama-sama dilakukan oleh pneumatik. Nah, ini misalnya, ketika ada suplai udara ke bagian ini, maka ini akan mendorong piston ke arah belakang, sehingga silinder akan bergerak keluar. Kemudian, untuk mengembalikan, ini ada pegasnya dan udara ini akan dialirkan keluar, ini pegas akan mendorong silinder ke arah depan. Kemudian kalau sistem kerja ganda, ini kedua-duanya dialiri udara, salah satu ya, ketika ini ingin bergerak ke sana, maka bagian ini dialiri udara, silinder bergerak ke sana. Kemudian kalau ingin pada arah yang berkebalikan, aliran udara ini dikeluarkan, kemudian di sini dialiri udara. Tentang aktuator bisa dipelajari juga di link di YouTube pada link ini. Nah, ini hampir sama, tadi kerja tunggal, kerja ganda. Kemudian ini kalau batang pistonnya ganda. Kemudian ini dengan bantalan udara dalam satu arah, bantalan udara dua arah. Kemudian dengan bantalan udara yang dapat diatur dalam satu arah saja. Ini kalau bisa diatur dalam dua arah. Dan ini bisa diatur dalam dua arah dan piston dengan magnet penyensor. Kemudian katup. Katup itu ada banyak sekali. Lebih lengkapnya bisa dipelajari dalam modul, dan ini saya sampaikan secara garis besar saja. Katup ini ada katup pengarah atau directional control valve, misalnya katup 2/2, 3/2, kemudian 5/2, dan seterusnya. Kemudian ada katup searah atau non-return valve. Ini berarti hanya bisa mengalirkan fluida pada arah tertentu saja. Check valve ini mengalirkan dalam satu arah, satu input, satu output. Kemudian two pressure valve ini dua input, satu output. Biasanya digunakan dalam gerbang-gerbang logika. Misalnya logika N, berarti dua-dua aliran harus berisi udara. Kemudian ada shuttle valve. Ini bisa juga dilakukan untuk gerbang logika, misalnya adalah logika OR. Kemudian quick exhaust valve. Ini kalau ingin menambah kecepatan piston dengan cara mengeluarkan udara exhaust dengan lebih cepat. Kemudian ada katup pengatur aliran atau flow control valve. Ini ada bidirectional flow control valve, berarti bisa mengalir pada dua arah. Kemudian one way flow control valve. Nah, pada intinya katup pengatur aliran itu adalah untuk mengatur jumlah aliran udara secara volumetrik. Misalnya, ada katup yang bisa digunakan, yang aliran udaranya bisa diatur dari mulai 100% sampai ke jumlah yang minimal.
Biasanya ini bisa berefek ke aktuator, misalnya aliran udara 100%, maka gerakan aktuator akan cepat. Kemudian aliran udara lebih rendah, maka gerakan aktuator itu akan lebih lambat. Kemudian katup pengatur tekanan atau pressure valve. Ini ada pressure regulating valve, pressure limiting valve, katup berangkai, dan lain sebagainya. Kemudian ada combination valve atau combinational valve. Ini merupakan katup yang fungsinya itu beberapa macam, karena ini merupakan kombinasi dari beberapa fungsi. Ini lebih lengkapnya bisa dilihat di modul. Kemudian katup kontrol arah. Katup kontrol arah ini ada beberapa simbolnya itu memiliki arti tertentu. Jumlah kotak itu menentukan posisi pencaklaran katup. Dari namanya, ini bagian depan menunjukkan jumlah port, kemudian bagian belakang itu menunjukkan berapa posisi yang bisa diatur. Jumlah kotak menunjukkan posisi pencaklaran katup. Kalau 2 berarti ya hanya 2, kalau 3 itu bisa memungkinkan 1, 0, atau 2. Kemudian ada gambar anak panah, ini menunjukkan arah aliran. Garis itu menunjukkan lintasan aliran. Kemudian kalau ada garis blok, menunjukkan aliran tertutup atau terblokir. Kemudian kalau ada garis-garis seperti ini menunjukkan saluran masuk dan saluran keluaran. Ini biasanya digambarkan di posisi awal. Kalau ada tulisan angka seperti ini misalnya, ini juga menunjukkan kondisi normal atau kondisi awal. Nah, ini contohnya ada katup 2/2, katup 3/2. Ini ada 3 port, 1, 2, 3. Ada 2 posisi yang memungkinkan. Ini posisi normal, kemudian ini posisi ketika diberi aktuasi. Ini menunjukkan nomor portnya, 1 itu adalah input, 2 itu output, kemudian 2 itu ya output atau kerja ya, working port, kemudian 3 itu adalah exhaust. Pada kondisi normal seperti ini, berarti fluida atau udara akan mengalir dari 2 ke 3. Kalau diberi aktuasi, maka dari 1 akan mengalir ke 2, 3 tertutup. Nah, ini sama penjelasan lebih jelasnya. Pada kondisi normal tanpa aktuasi, dari 2 mengalir ke 3. 2 working pressure, working port, kemudian 3 exhaust. Kemudian ketika diberi aktuasi, ini didorong ke sana, 1 mengalir ke 2, 3 tertutup. Kemudian simbol dari katup kontrol arah yang umum itu ada katup 2/2. Ini adalah normally closed, artinya ketika tidak dilakukan aktuasi, maka katup ini udara tidak bisa lewat, katupnya tertutup. Ketika ada aktuasi, udara akan mengalir dari 1 ke 2. Kemudian kalau normally open, pada kondisi tanpa aktuasi, dari 1 akan mengalir ke 2. Udara dari 1 akan mengalir ke 2, kemudian ketika ada aktuasi, keduanya tertutup. Aliran berhenti. Kemudian 3/2. Ini ada yang normally close, seperti ini. Pada saat tanpa aktuasi, tidak ada aliran. Ini dari 2 mengalir ke 3. Ketika ada aktuasi, 1 mengalir ke 2, 3 tertutup. Kalau normally open, ini ketika ada aktuasi, 1 mengalir ke 2, 3 tertutup. Ketika ada aktuasi, 1 tertutup. Ketika ada aktuasi, 1 tertutup, kemudian 2 mengalir ke 3. Jadi pada kondisi normal, ini sudah ada aliran. Kemudian ini 4/2, 4 lubang, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 2 posisi.
pada posisi tanpa aktuasi 1 ke 2, kemudian 4 ke 3. 3 adalah exhaust. Kemudian 5/2. 5 lubang, 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu adalah suplai udara, 2 dan 4 working port, kemudian 3 dan 5 itu adalah exhaust. Kemudian ini 4/3, ada 4 lubang dan 3 posisi. Ketika kondisi normal, ini tertutup. Aktuasi ke sana, dari 1 ke 2, 4 ke 3. Kemudian kalau ini diaktuasi ke sana, dari 1 ke 4, dari 4 ke 3. Kemudian ini 5/3. 5/3 ini berarti ada 5 lubang, kemudian 3 posisi. Ketika ada di posisi tengah, ini tertutup. Nah, kemudian ada simbol penggeraknya, penggerak dari katup tersebut. Ini adalah simbol-simbol yang digerakkan secara mekanis. Secara mekanis, kemudian ini diaktifkan atau diaktuasi dengan tombol. Ini dengan roller. Kemudian ini roller lever. Nah, kemudian ini pada sisi yang satu lagi, ketika ini diaktuasi, kembalinya bagaimana? Ini kembalinya dengan pegas. Kemudian ini adalah air spring. Kemudian ini kombinasi pegas dan air spring. Ini sama manual, push button, kemudian manual dengan tuas, kemudian manual dengan tuas juga, kemudian ini pakai pedal, kemudian aktuasi pneumatik. Berarti di sini sebelumnya juga menggunakan katup kontrol arah. Kemudian ini secara elektrik dengan katup solenoid. Kemudian ini juga elektrik dengan solenoid pilot valve. Kemudian ini manual. Ini pneumatik. Penjelasan lebih lengkap ada di modul, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini contoh penggambaran katup kontrol arah secara lengkap. Ini ada 5 port, 3 posisi. Ini posisi tengahnya aliran dari 1 ke 2 dan 4. Kemudian ini digerakkan dengan pegas. Kemudian ini untuk mengubah posisi dari 1 ke 4, ini penggeraknya adalah pneumatik. Ini simbol ini menunjukkan untuk mengalirkan udara dari 1 ke 4. Dari 1 ke 4 dengan pneumatik. Jadi ini akan geser ke sana, dari 1 mengalir ke 4. Ini tertutup, kemudian dari 2 akan mengalir ke 3. Kemudian kalau ini aktuasi untuk 1 ke 2, untuk mengarahkan dari 1 ke 2, ini akan digeser ke sana. Kemudian dari 4 mengalir ke 5, 5 exhaust. Kemudian dari 1 akan mengalir ke 2 dan 3 tertutup. Jadi simbol ini menunjukkan dari supply ini akan menuju ke katup port yang mana, working port yang mana. Oke, kemudian diagram alir. Untuk sebelum membuat sistem pneumatik, merangkai sistem pneumatik, kita harus merancang dan mensimulasikan dulu melalui diagram alir. Diagram alir sistem dan simbol rangkaian pneumatik
kemudian cara menggambar diagram rangkaian itu memiliki aturan tersendiri. Dan diagram rangkaian harus digambar sesuai dengan tata cara penggambaran yang benar untuk memudahkan membaca dan merangkai komponen. Urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah catu daya atau sumber energi. Ini pasokan energi bisa berasal dari kompresor, tangki, pengatur tekanan, kemudian peralatan pelayanan udara atau air service unit. Simbolnya kalau kompresor bisa disimbolkan segitiga atau seperti ini, atau air service unit bisa seperti ini. Ada juga simbol yang lain, nanti bisa dilihat di fluid sim. Ini garis putus-putus ini menunjukkan filter. Kemudian ini menunjukkan regulator. Kemudian ini menunjukkan pelumasan. Kemudian elemen sinyal masukan. Elemen sinyal masukan itu akan mengalirkan udara dari catu daya atau sumber energi kemudian diteruskan ke pemroses sinyal. Prosesornya ini bisa berupa elemen masukan, sensornya ini bisa berupa katup kontrol arah, katup batas, tombol, atau sensor proksimitas. Kemudian dari sinyal masukan ini, udara akan dialirkan ke sinyal pemroses atau elemen pemroses. Elemen pemroses ini akan memproses sinyal masukan secara logik untuk diteruskan ke elemen kontrol akhir. Prosesornya bisa berupa katup kontrol arah, kemudian elemen logika, atau katup kontrol tekanan. Kemudian elemen berikutnya adalah elemen kontrol akhir. Elemen kontrol akhir ini yang akan mengarahkan atau mengontrol aliran ini akan menuju kemana, aliran udara akan menuju kemana. Ini akan mengarahkan outputnya, dan ini nanti udara akan mengalir kemana itu akan menentukan gerakan dari aktuator. Elemen kontrolnya adalah katup kontrol arah. Kemudian elemen kerja atau ini keluaran atau outputnya. Aktuatornya bisa berupa silinder pneumatik, kerja ketunggal atau kerja ganda. Kemudian bisa juga aktuator putar atau bisa juga indikator. Misalnya berupa lampu indikator misalnya. Kemudian tata letak rangkaian. Diagram rangkaian itu harus digambar tanpa mempertimbangkan lokasi tiap elemen yang diaktifkan secara fisik. Jadi nanti akan dikerjakan dipasang di mana itu tidak dipertimbangkan di diagram rangkaian. Dianjurkan semua silinder dan katup kontrol digambarkan secara horizontal dengan silinder bergerak dari kiri ke kanan sehingga lebih mudah dimengerti. Meskipun nanti misalnya pada kenyataannya silinder itu bergeraknya atas bawah, tetap dalam diagram rangkaian itu harus digambarkan dari kiri ke kanan. Kemudian tiap komponen itu harus diberikan penomoran dengan aturan tertentu. Aturan penomoran adalah sebagai berikut. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita lihat dulu. Simbol-simbolnya tadi. Ini adalah simbol kompresor. Kemudian ini adalah simbol air service unit. Di sini garis putus-putus untuk filter. Kemudian ini regulator. Kemudian di sini sistem pelumasan ya. Kemudian ini elemen masukan atau sinyal masukan. Ini adalah sinyal masukan. Kemudian sinyal masukan itu akan memberikan aliran udara ke sinyal pemroses atau ke elemen kontrol akhir. Ini adalah elemen kontrol akhirnya. Kemudian ini elemen antara. Kemudian di sini adalah aktuatornya berupa silinder kerja
ganda. Jadi udara bisa masuk di bagian depan maupun di bagian belakangnya. Kemudian ini ada angka 1, 2, 3. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini adalah elemen antara dan ini aktuator. Aktuator ini berupa silinder kerja ganda. Di sini menggunakan silinder kerja ganda. Ini ada angka 1, 2, 3. Ini menunjukkan nomor portnya. 1, 2, 3. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga menunjukkan port. Kemudian untuk penomeran 0 adalah catu daya. 0.1. Artinya di sini ada kompresor pertama. Kemudian 1 itu adalah nomor untuk elemen kerja atau aktuator. Karena di sini hanya ada satu aktuator, maka ini nomornya adalah 1.0. Kalau ada aktuator satu lagi, maka di sini nanti nomornya 2.0. Kemudian titik 1. Titik 1 itu adalah elemen kontrol. Nah, di sini ada 1.1. Ini. Katup kontrol arah ini diberikan 1.1. Titik 1 tadi adalah nomornya katup kontrol. Kemudian 1 itu adalah nomornya aktuator ini. Jadi, kalau di sini katup kontrol ini akan mengatur aliran menuju ke aktuator nomor 1, maka ini nomornya adalah 1.1. Angka 1 ini itu diberikan ke katup kontrol yang terakhir. Kemudian yang paling akhir, yang paling dekat dengan aktuator itu nomornya adalah 1. Kemudian di sini juga ada elemen kontrol. Elemen kontrol. Nah, di sini ada titik 2, elemen kontrol yang terakhir tadi nomornya titik 1. Kemudian ini titik 2. Titik 2 itu diberikan untuk elemen pengaktif silinder yang akan menggerakkan silinder ke arah luar. Jadi diberikan nomor genap kalau itu mengarahkan atau membuat silinder bergerak ke arah luar. Sedangkan kalau elemen pengaktif silinder tadi akan membuat silinder bergerak masuk, maka itu diberikan nomor ganjil. Jadi ini misalnya dari sini nanti kalau ini diaktuasi bergerak ke sana, udara akan mengalir dari 1 ke 2. Udara mengalir kemudian ke katup elemen kontrol akhir ini akan menggerakkan menuju sana ke arah sana, sehingga udara akan mengalir dari 1 ke 4. Sehingga kemudian ini akan mengalirkan udara ke sini dan silinder akan bergerak ke arah luar. Sehingga ini diberikan nomor genap. Untuk nomor ganjil, ini akan mengalirkan udara ke sini sehingga silinder itu akan bergerak masuk. Kemudian di sini udaranya akan dialirkan keluar ke exhaust sehingga silinder akan bergerak masuk. Sehingga ini diberikan nomor ganjil. Nah, ini untuk penjelasan awalnya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di fluid sim.